Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman dosen JKG seluruh Indonesia. Pada hari ini saya mau buat tutorial tentang bagaimana mereview. Ya, jadi sore hari ini materinya adalah tentang review soal, dan ini semoga bermanfaat untuk teman-teman para reviewer yang mungkin materinya sudah agak lama, ya bisa di refreshing lagi. Ya, seperti biasa kita masuk ke menu untuk SIM nakes. Jangan lupa masukkan user ID dan passwordnya. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, untuk teman-teman reviewer 1, ini kita bisa melihat pada menu review soal 1. Silahkan langsung diklik, belum diverifikasi. Kemudian kita bisa pilih jenjang pendidikan, ya, sesuai dengan home base teman-teman juga boleh. Tetapi untuk reviewer, saya berharap bukan cuma home base-nya, karena ini kita bisa di mix, artinya sistem yang mengirimkan ke kita. Jadi kita kadang nggak tahu ini dari kiriman D3 atau D4, tetapi kita bisa mengkategorikan. Saya hari ini mau mereview soal yang di 4, kemudian kita masukkan tahun ini aja, jadi 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Nah, di sini kalau kita klik search, kita akan bisa dapat berbagai macam, ya. Nah, ini mohon maaf saya agak cepat biar nggak kelihatan yang bikin soal siapa. Kemudian kita bisa di sini mulai memverif, ya. Kita juga bisa sebenarnya kalau nanti menemukan ada hal-hal yang kecil yang belum sesuai, kita perbaiki. Misalnya kita dapat kata-kata perawat gigi. Nah, sekarang kan sesuai Permenkes 20 itu sudah terapis gigi dan mulut. Nah, itu bisa saja kita edit soalnya. Nah, ini kita klik verifikasi, ya. Kalau saya biasanya memang klik kanan terus open in link new tab, jadi di tab yang baru, sehingga saya akan mudah nanti kalau ke yang berikutnya, itu seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat ini soal yang akan kita verif, kita bisa baca dulu. Mohon maaf pembuat soal kalau melihat tutorial ini, saya bukan bermaksud mempermalukan, tapi ya ini yang saya lakukan, jadi saya tidak mengada-ada ini bagaimana kalau saya harus melakukan review. Ya, kita bisa melihat di sini soalnya, ya. Ini tentang peraturan ini, tentang Permenkes 20. Wah, kebetulan tadi saya singgung juga. Tugas kewenangan memberikan pelayanan klinik orang, tugas sebagai asistensi. Loh, sesuai terapan di klinik bedah mulut suatu. Ini kalau kita lihat seperti ini, sepertinya soalnya sebenarnya menarik ini. Nah, ini kita bisa mulai dari sini, kita bisa melihat ini. Ini badan soal bagian atasnya, ini yang pertanyaan. Ya, di sini kita sebelum kemudian ini ada pertanyaan, ya, ke bawah. Kunci jawabannya kita lihat. Nah, ini kita bisa melihat, ya. Mungkin yang untuk pembuat soal juga bisa mulai melihat. Seolah-olah kalau badan soal ini kita tutup, kita hanya melihat pertanyaan. Apakah kita bisa menjawab? Seorang terapis gigi dan mulut lulusan program studi sarjana terapan gigi bekerja di klinik bedah mulut suatu rumah sakit kelas A. Prosedur tetap yang dijalankan saat penerimaan pasien untuk tindakan bedah mulut yang harus dipatuhi oleh seorang terapis gigi dan mulut meliputi. Nah, ini kan berarti kita bisa menyimpulkan bahwa pertanyaan ini bisa kita jawab tanpa membaca badan soal. Ya, itu dengan kata lain, vignette-nya tidak berfungsi. Ya, kita bisa simpulkan seperti itu. Ya, mohon maaf kalau seperti ini berarti kita akan kembalikan. Apalagi kita melihat ini buku referensinya, hanya buku ajar asuhan Kesgilut. Nah, tidak dilengkapin yang mana, ya, kita bisa lakukan. Ya, nih kita bisa mulai. Berarti sebenarnya kalau dari sisi kompetensinya ya sangat relevan. Bahasanya yang digunakan juga mudah dimengerti. Tingkat kesulitannya kalau menurut saya itu masih kategori pemahaman, recall, ya bisa dibilang
mudah. Kemudian vignette kita bisa sampai bilang tadi ada vignette-nya tetapi tidak berfungsi, mohon maaf. Kemudian terlalu panjang sulit kompleks, iya, ini bisa kita bilang seperti itu. Jadi enggak juga sih sebenarnya, ya. Kalau pertanyaannya ya, nah ini lead in itu pertanyaan. Apakah memenuhi close the option rule? Artinya kalau ditutup dia bisa berfungsi? Tidak, ya. Nah, tidak. Kemudian pertanyaan negatif ini tidak, ya. Kemudian optionnya, tata bahasanya tidak ada yang salah, istilah asing juga, istilah yang absolut tidak, jawaban ini tidak juga. Kemudian polangan kata soal kejawaban tidak juga. Apakah melebar? Ya, enggak juga. Artinya hal-hal yang itu di luar dari yang kita harapkan itu tidak. Kemudian pemilihan jawaban tidak yang panjang, yang benar itu tidak. Kemudian ada suatu mengandung frekuensi yang bisa multi interpretasi tidak juga. Kemudian pilihan jawaban tidak paralel dan urutan tidak logis. Ini tidak juga. Penggunaan BSD tidak. Nah, kemudian saya berapa ya saya mengasih skor ya? Ya, saya ngasih skor 70 deh, ya. Kemudian nanti sistem akan menghitung berdasarkan perhitungan yang tadi, dan di sini saya memberikan penjelasan bahwa vignette ya tidak berfungsi. Maaf. Vignette tidak berfungsi. Kemudian kita bisa saran perbaikan, mohon diperbaiki pertanyaan. Ya, ini coba kita save verifikasi. Nah, kesimpulannya adalah seperti ini. Soal dikembalikan untuk perbaikan. Ya, jadi demikian ya materi untuk review soal yang untuk review satunya. Jadi seperti itu teman-teman reviewer, saya hanya untuk mengingat kembali, silahkan teman-teman melakukan verifikasi untuk para reviewer. Ini sudah ditunggu oleh teman-teman pembuat soal supaya soalnya masuk kriteria atau tidak. Jadi tetap semangat, dan mulai hari ini saya tidak akan membuat soal dulu, tetapi saya akan mereview. Itu seperti itu. Dan saya tunggu lagi di tutorial berikutnya sebenarnya bagaimana cara mengirim soal. Tetapi harapannya adalah ada yang bersedia, pembuat soal bersedia menjadi volunteer, menyiapkan 10 soal, kemudian nanti kita akan buat tutorial ini. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan khususnya mahasiswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.